Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Siri yang kedua ini melanjutkan perbincangan tentang tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, pada prinsip yang ke-6, ya, 7, 8, 9, 10. Insya Allah pagi ini kita akan bedah separuh buku lagi mengenai proses penyucian jiwa melalui prinsip yang ke-6, yaitu mengenal faktor-faktor yang boleh menjauhkan manusia daripada tazkiyatun nufus, mengingat akan kematian, memilih teman yang baik, waspada dengan sifat ujub, dan mengenal tabiat jiwa dalam diri sendiri. Baik. Puan-puan yang dirahmati oleh Allah, ya, dan tuan-tuan sekalian yang berbahagia, perbincangan kita kali ini lebih kepada aplikasi praktis tentang apakah hakikat tazkiyatun nufus itu, yang dikatakan bahwa hakikat tazkiyatun nufus itu mesti melalui dua proses, yaitu at-takhalli dan at-tahalli. At-takhalli menggugurkan keburukan, dosa, noda, kotoran dalam kalbu seseorang, dan melekatkan, menghiaskan pada kalbu itu lawannya, yaitu berbagai bentuk kebaikan, kemuliaan, kesantunan akhlak. Namun bagaimana caranya agar kalbu itu dapat dibersihkan ketika dia sudah ternoda, dan bagaimana cara menghiaskan pada kalbu itu ketika noda itu telah ditanggalkan? Maka perlu pada 5 perkara ini, ya, 5 perkara ini. Kita akan bincangkan poin yang ke-6 mengenai faktor-faktor yang dapat menghalang manusia daripada melakukan tazkiyatun nufus atau penyucian jiwa. Boleh dibuka dalam bukunya, ya, muka surat yang ke-69. Penulis menyebutkan bahwa untuk melakukan tazkiyatun nufus atau penyucian jiwa mesti menutup segala laluan yang boleh mengeluarkan diri daripada penyucian jiwa, bahkan menjauhkannya daripada kebaikan serta menjerumuskannya ke dalam lembah kehinaan. Oke. Seperti yang saya katakan, ya, bahwa istiqamah di atas jalan yang lurus itu merupakan tanda atau petunjuk bahwa seseorang itu telah meraih kejayaan dalam tazkiyatun nufus. Jadi kalau kita bertanya pada diri kita sendiri, aku ini sudah berjaya tak melakukan tazkiyatun nufus? Aku ini apa betul sudah melakukan tazkiyatun nufus? Sejauh mana kita istiqamah di atas jalan yang lurus? Karena itu orang yang istiqamah di atas jalan yang lurus adalah orang yang tidak akan memandang ke kanan kiri jalan, ya, yang lurus itu. Yang sebelah kanan itu mungkin ada syahwatnya, sebelah kiri mungkin ada syubhatnya, sebelahnya lagi ada macam-macamnya, sebelahnya lagi macam-macamnya. Semua itu tidak dipandang, tetapi dia ghaddul basar, dia tundukkan pandangan dari segala bentuk keharaman yang menggoda mereka selama mana mereka itu berusaha untuk istiqamah di atas jalan yang lurus menuju destinasi namanya Allah Ar-Rahman. Ya. Karena itu, terkait dengan poin yang ke-6, ya, menutup segala bentuk laluan yang boleh memalingkan diri daripada istiqamah, daripada penyucian jiwa. Penulis ini menukilkan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam kitab Al-Musnad yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad. Nanti boleh dibuka dalam
kitabnya muka surat 71. Ini perlu saya sampaikan supaya puan-puan tidak memisahkan antara tazkiyatun nufus dengan istiqamah. Artinya, perbincangan kita tentang masalah istiqamah itu puncaknya ada pada tazkiyatun nufus. Maknanya tanda tazkiyatun nufus seseorang itu berjalan adalah seiring selari dengan istiqamahnya itu di atas jalan yang lurus. Karena itu, kita perlu mengenal bagaimana keadaan kita yang tengah tazkiyatun nufus untuk berada di atas jalan yang lurus itu. Maka Rasulullah SAW memberikan perumpamaan atau gambaran tentang manusia yang meniti jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperumpamakan as-siratal mustaqim, ya, yang sering kita berdoa itu kan ihdinas siratal mustaqim, ya. Rasulullah memperumpamakan, ini teknik Rasulullah untuk memudahkan seseorang dalam menyerap kefahaman menggunakan perumpamaan. Memperumpamakan tentang jalan lurus yang dilalui oleh seseorang, di mana seseorang itu berusaha untuk istiqamah di atas jalan yang lurus itu sehingga destinasi. Dan bagaimanakah gambaran jalan yang lurus yang dilalui oleh manusia yang melakukan tazkiyatun nufus itu? Jalan itu di kedua tepinya surani ada dua pagar. Ya. Fihima abwabun mufattahatun. Di kedua tepi jalan tadi itu yang ada pagar itu, di sebalik pagar itu ada namanya pintu-pintu yang terbuka. Wa al-abwabi suturul murkhatun, dan di dalam pintu-pintu yang terbuka itu ada tirai-tirai yang menjuntai penuh dengan keindahan dan kelembutan, ya, murkhat, ya. Wa ala babis sirati da'in yaqul, dan di hadapan jalan itu, hadapan jalan yang lurus itu ada penyeru yang sentiasa akan menyeru, ya ayyuhan nas udkhulus sirat jami'an wa la tata'arraju. Wahai manusia sekalian, masuklah kamu ke dalam jalan yang lurus itu dan jangan tengok kanan kiri. Ya, fokus. Kalau jangan tengok kanan kiri, ya tengok jalan itu saja. Ada durian ke, ada apa semua tetap jalan saja misalnya. Ya. Lurus, wala tata'arraju. Wada'in yada'u min fawqis sirat, dan ketika seseorang yang melakukan tazkiyatun nufus itu berjalan di atas sirat itu, dari atas itu juga ada penyeru. Maknanya kita itu dilindungi oleh Allah, ya. Ada penyeru. Fa idza arada yaftah syai'an min tilkal abwab qala, dan ketika seseorang yang melakukan tazkiyatun nufus itu berusaha untuk membuka sesuatu daripada pintu-pintu itu, maksudnya membuka langsirnya itu, maknanya dia sudah merentas batasan itu, maknanya pagar-pagar itu, dan masuk dalam pintu yang terbuka itu, kemudian ada tirai dan dia berusaha sudah nak membuka pintu itu, maka dari atas datang penyeru, waihak la taftahu, celaka engkau, jangan engkau singkap atau buka langsir itu. Fa innaka in taftahu taliju, karena confirm kalau kamu buka je langsir itu, ya, kamu akan masuk ke dalamnya. Dan ketika masuk dalamnya itu rasa seronok karena semua adalah jenis kenikmatan duniawi. Wasrat al-Islam, jalan yang lurus itu dikatakan al-Islam, itu jalan ketaatan. Al-Islam bermakna at-ta'ah. Ya, karena Islam itu anta syahada an la ilaha illallah, ya, wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil bait, man istata' ilaihi sabila. Jadi jalan yang lurus itu namanya Islam. Kalau kita diminta oleh Allah berada di atas keislaman, sampailah kita mati berada dalam jalan keislaman itu. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, kalau kamu sebagai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Apakah takwa yang sebenar-benar itu? Yaitu sentiasa dalam keadaan tunduk, yaitu Islam, dalam keadaan taat. Ya. Adapun dua pagar itu dikatakan sebagai batasan-batasan yang Allah bagi, ya, sempadan itu jangan sampai dilanggar. Kemudian pintu yang terbuka itu di samping pagar itu, ya, itu adalah keharaman-keharaman, ya, yang Allah telah tetapkan, ya, yang telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an itu, ya, benda-benda yang diharamkan, ya. Sedangkan yang menyeru di hadapan depan jalan itu, yang di hadapan jalan as-sirat itu adalah kitabullah. Jadi kita baru tahu di sini puan-puan tuan-tuan bahwa Quran ini sebetulnya, ya,
bacaan yang apabila kita baca itu, dia laksana penyeru yang sentiasa memanggil kita, wahai fulan, masuklah kamu ke dalam jalan yang lurus itu, terus dalam kelurusan. Itu Quran. Malangnya kita baca Quran tak faham, jadi kita tak faham, tak tahu yang Quran itu memanggil kita dari arah depan, maka Quran itulah yang menghantar kita sebetulnya menuju destinasi kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Puan-puan tonton boleh bayangkan di mana Al-Quran ketika menjelaskan fenomena hari kiamat, untuk selamat itu akan sentiasa dikaitkan dengan Al-Quran, bahwa Quran itu sebagai bahtera yang boleh menyelamatkan manusia menuju ke hadapan Tuhannya. Adapun yang memanggil dari arah atas jalan itu siapa? Yaitu wa'idullah, para penasehat ya, yang sentiasa memberikan nasihat-nasihat ke dalam hati orang-orang yang beriman agar tetap dalam keislaman ya. Jadi wa'idullah. Jadi kalau kita misalnya silap, ada kawan kita yang bagi nasihat, entah dilontarkan dalam Facebook, entah direct dalam bentuk call atau face to face, itu semua adalah bentuk peringatan dari Allah, di mana orang di sisi kita amat peduli dengan kita. Itu tandanya kita sudah melanggar ya garis sempadan yang patutnya kita lurus, tapi kita menerobos sehingga kita masuk ke dalam pintu yang terbuka dan menyingkap tirai dan akhirnya masuk ke dalamnya. Ya, masuk dalam kehinaan. Karena itu Ibnu Rajab Al-Hambali ketika mengulas ya, Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali ketika mengulas hadis tersebut, beliau mengatakan bahwa setiap manusia ya yang apabila dia sudah keluar dari jalur istiqamahnya, sudah tengok kanan, dah tengok kiri, dah tertarik dengan yang di kanan, dah tertarik dengan yang di kiri, maka ketika mana orang yang sudah tertarik ini berusaha untuk membuka pintu-pintu yang diharamkan tadi itu, ya pintu keharaman di sebalik langsir tadi itu, segera akan ada yang namanya al-kalalib. Al-kalalib itu adalah al-hadida, sejenis besi yang diletakkan di bawah kaki kuda gitu ya, penyepit, maknanya manusia akan dicangkuk ya, yang ketika keluar biasanya itu dalam bentuk sesuatu yang tidak disukai, berbentuk musibah berbentuk ujian yang pahit ya, supaya dia patah balik. Kan puan-puan pernah dengar ada orang yang jaya dalam kehidupan dunianya ya, banyak harta, banyak kendaraan, banyak segala-galanya, tetapi lupa sholat, minum arak, apa yang berlaku, Allah ubah pusingan kehidupannya itu menjadi seorang pengemis, menjadi seorang yang berada di bawah kolong jembatan, akhirnya dia rasa sedar, dan itulah cara Allah mencangkuk-cangkuk manusia itu agar patah balik ke dalam jalan yang lurus itu. Masya Allah, apa kurangnya Allah? Jadi bagi saya, setiap sesuatu yang menimpa manusia di atas permukaan bumi yang tak disukainya itu bukan hukuman, karena hukuman itu hakikatnya hanyalah ada di akhirat. Darul jaza fil akhirah. Sementara darul ibtila fid dunya. Tapi Allah menunjukkan kasih sayangnya. Allah nak kita ini masuk surga, maka dibuatlah cara yang menyakitkan, karena dibagi cara yang lembut, mereka tak sedar juga. Jadi alhamdulillah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sentiasa peduli dan tidak membiarkan kita untuk jatuh di tangan musuh. Bahkan Allah sentiasa memberikan kita kewaspadaan bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata, maka jauhkan dirimu daripadanya. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallah, itulah Tuhan kita Al-Halim, Tuhan kita Ar-Rauf, Tuhan kita Al-Afu, Tuhan kita Al-Ghaffar, dan lain sebagainya. Oke, Ustazah, bagaimana cara kita untuk tidak masuk ke dalam pintu-pintu yang terbuka itu? Pintunya tak tertutup lagi, sudah terbuka, sudah nampak tirai yang cantik itu menunjukkan gambaran di dalamnya. Waspadailah media-media yang dapat memalingkan kita dari istiqamah, dari tazkiyatun nufus, daripada ketaatan di atas jalan yang lurus. Bagaimana cara istiqamahnya Ustazah? Bagaimana cara mewaspadainya? Tutup peluang-peluang seperti apa? Mata. Tutup peluang-peluang seperti apa? Mulut. Ya. Dalam kitab ini, penulis mengambil di sini ya, tentang faktor ini ya, dalil, yaitu Al-Quran surah yang ke-24, surah An-Nur, ayat yang ke-30.
Bagaimana cara kita menutup peluang-peluang yang boleh memalingkan kita daripada tazkiyatun nufus? Ya. Beliau menyatakan surah yang ke-24 ayat 30, "Qul lil mu'minina ay yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Muka surat 73, Puan-puan ya. "Dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah wahai Muhammad kepada kalangan mukmin, mukmin lelaki, ya, supaya pandangan mereka itu dijatuhkan ke bawah, pikiran mereka tentang wanita dan tentang perkara-perkara yang lainnya itu juga ditundukkan, ya, ditundukkan, dikuasai, maksudnya jangan diluahkan. Karena hal itu dapat menjaga kemaluan mereka daripada perbuatan keji, yaitu zina. Dzalika azka lahum, itulah hal yang lebih mensucikan mereka. Jadi ceritanya begini, perempuan, ya, dan tuan-tuan. Allah menciptakan sepasang jenis, ya, lelaki dan perempuan. Di mana perempuan itu suka diperhatikan dan lelaki suka memperhatikan, maka yang sering berhias adalah perempuan. Dan syahwat itu dalam Al-Quran itu tak diletakkan kepada kaum lelaki, namun diletakkan pada kaum perempuan. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Artinya manusia itu dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14 itu, lelaki itu sangat rapuh, sangat lemah, sangat daif di hadapan perempuan. Bahkan dalam surah An-Nisa yang bincang tentang An-Nisa sendiri, Allah berfirman tentang kaum lelaki, wa khuliqal insanu dha'ifa. Sungguh lelaki itu amat sangat lemah di hadapan kaum wanita. Ya, wanita dibuat suka tampil indah dan lelaki suka untuk memuji dan memperhatikan wanita itu. Maka perempuan kalau sudah tampil cantik dan memuji, dia sakit hati dan dia akhirnya kecewa. Bagaimana supaya bagaimana supaya lelaki itu tidak melakukan pengotoran jiwa dengan melakukan perzinaan dengan wanita yang bukan mahramnya itu? Maka Al-Quran memberikan satu bimbingan kepada kaum lelaki untuk menundukkan ghaddul basar, bukan ghaddun nazar, ghaddul basar, yaitu menundukkan pandangan beserta pemikirannya. Kalau ghaddun nazar itu menundukkan matanya, tapi ghaddul basar itu menundukkan pandangan beserta pemikiran tentang wanita itu. Jadi boleh dibayangkan tepi daripada jalan yang lurus itu ada pintu itu namanya syahwat, ya. Syahwatnya itu berbentuk wanita antaranya dan masih banyak lagi syahwatnya, tapi dicontohkan di sini oleh penulis adalah syahwat wanita. Maka supaya tak berlaku perzinaan ataupun berlaku perzinaan yang sifatnya ringan atau yang paling berat sekalipun, maka para lelaki diminta untuk tundukkan pandangannya. Jadi menundukkan pandangan itu antara cara meraih kesucian jiwa. Dzalika azkalan. Konteksnya ini memang untuk kaum lelaki, tapi kita luaskan. Pandangan ini bukan hanya jatuh pada perempuan. Segala apa jenis pemandangan yang di situ ada unsur keharaman yang sama ada dilakukan oleh kaum lelaki atau perempuan itu sudah masuk dalam kategori. Ya. Segera istighfar apabila tengok sesuatu yang sifatnya duniawi yang meliputi syahwat, keseronokan, pujian pada duniawi itu, segera tundukkan pandangan dan istighfar dan ucapkan la haula wala quwata illa billah ataupun astaghfirullahaladzim rabbighfirli wa tub alayya. Karena hal itu akan menjadi satu daya tarik atau bisikan, akhirnya kita luahkan kepada suami kita atau pada diri kita sendiri, aku nak macam itu. Karena apa? Punca pada pandangan. Karena itu dalam kitab ini disebutkan teknik atau kaedah bagaimana caranya agar kita sanggup menahan pandangan kita dari perkara-perkara yang diharamkan. Ada orang tak tahan kan nak meluahkan pandangannya. Tapi bagaimana caranya, Ustazah? Oke, Ustazah, saya tahu bahwa untuk menutup faktor-faktor yang menghalang kita untuk tazkiyatun nufus adalah tundukkan pandangan. Cuma pertanyaannya, Ustazah, macam mana kita orang boleh ya? Atau bagaimana Ustazah kalau sudah terpandang dan teringin nak mendapatkan sesuatu yang terpandang itu? Hadirkan satu prinsip yang dikatakan oleh Syekh As-Sa'di, ya Al-Mufassir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman. Oke, boleh dibuka muka surat yang ke-75 dan jadikan ini sebagai satu ingatan untuk diri sendiri ketika kita berdepan dengan sesuatu yang mengandungi unsur syahwat yang terlarang ataupun syubhat yang juga
semi terlarang itu, bahwa beliau mengatakan, man taraka syai'an lillahi awwadahullahu khairan minhu. Man taraka syai'an lillahi awwadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu kerana Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Apakah kita mau yang lebih baik ataukah kita tak mau yang lebih baik? Itu pertanyaan. Orang cerdik akan mengutamakan yang lebih baik daripada yang dianggap baik tapi belum tentu baik di pandangan syariat. Ya. Saya contohkan misalnya, ya, perempuan, tuan-tuan, saya contohkan. Ketika kita teringin sangat dengan harta kekayaan yang ditawarkan oleh seseorang, tapi masih syubhat lagi, kita tak tahu jalurnya dari mana, cara meraihnya ini macam tak betul, dia mengikut kaidah Al-Quran, tapi apa salahnya, nanti boleh selesaikan mak, selesaikan ayah, selesaikan anak-anak, kerja pun boleh maksimum, apa salahnya saya buat perkara ini? So perkara ini masih syubhat, tapi diliputi oleh syahwat. Ketika kita sanggup mengatakan benda yang tak jelas ini lebih baik aku tinggalkan. Ungkapan kata aku tinggalkan disertai dengan kerana Allah, maka Allah akan menggantikan satu masa nanti dengan perkara yang lebih baik yang kita tinggalkan itu. Ya. Dan ini sudah menjadi, kalau saya baca dalam buku-buku yang lain, sudah menjadi kesepakatan para ulama. Bahwa setiap sesuatu yang kita tinggalkan itu, tak lain tak bukan, dia hanya kembali kepada kita apa yang lebih baik. Oke, kalau kita sudah yakin dengan Al-Quran, perempuan, apa yang diperkatakan oleh para alim ulama, al-mufassirun dalam menafsirkan Al-Quran, mari kita pegang. Ya, sesuatu yang lebih baik itu jangan kita asumsikan kalau kita tolak 10.000 dapat 20.000, bukan. Sesuatu yang baik dalam Quran itu tak dikatakan dengan material. Ya, wa rahmatullahi khairum mimma yajma'un, dan rahmat Allah itu lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan berupa harta benda. So kita selalu mengukur kebaikan itu daripada harta benda. Jadi itu masalah. Pernah merasakan ketenangan jiwa ketika tinggalkan sesuatu yang bermasalah? Itulah petunjuk, itu yang lebih baik yang Allah berikan kepada kita berbanding tumpukan-tumpukan harta benda yang hanya membuat kita susah dan gelisah untuk menjaganya. Baik. Jadi bagi saya, poin yang ke-6 ini cukup dengan mendatangkan spirit tadi itu yang ditulis oleh As-Sa'di. Bagaimana cara kita agar kita tidak tengok kanan, tengok kiri, kita boleh lurus. Oke, dan ketika terpandang juga sesuatu yang diharamkan atau disyubhatkan itu, yang disyahwati itu, tapi ingin berusaha melawannya, katakan man taraka syai'an lillahi awadahullahu khairan minhu. Kata-kata As-Sa'di dalam tafsirnya itu boleh kita jadikan sebagai spirit, ingatan dalam ruh kita, dalam jiwa kita, bahwa segala sesuatu yang bermasalah jika kita tinggalkan karena Allah, maka Allah akan gantikan yang lebih baik daripadanya. Oke, apakah selain pandangan mata yang boleh menjadi media menjerumuskan kita ke dalam pintu-pintu syahwat tadi itu, dalam pintu-pintu syubhat atau dalam pintu-pintu duniawi tadi itu? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, di samping pandangan ada yang satu lagi, yaitu fudul al-kalam, banyak berkata-kata. Ya. Kelebihan dalam berkata-kata, kelebihan dalam memandang, terlalu over sangat dalam memandang, terlalu over sangat dalam berkata-kata, itu berpotensi sangat menjerumuskan manusia ke dalam pintu-pintu yang terbuka tadi itu dan menjauhkannya daripada tazkiyatun nufus. Ya. Dan kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, dalam kitabnya yang lain itu disebutkan banyak, ya, tapi di sini disebutkan dua saja pandangannya, banyak bercakap dan banyak memandang. Dua perkara ini, kata Ibnu Qayyim, amat digemari manusia dan manusia tak pernah bosan dan jemu untuk berkata-kata, untuk memandang. Betul tak, puan-puan? Tuan-tuan. Perkara yang paling kita selesa itu adalah berkata-kata lebih. Perkara yang kita paling selesa dan tak pernah jemu ialah memandang lebih. Memandang tetapi yang
mengarah kepada sesuatu yang tidak bermanfaat, berkata-kata tapi sesuatu yang mengarah kepada yang tidak bermanfaat. Wahuma ausa madakhilis syaitan. Dan kedua-dua ini berlebih-lebih dalam bercakap, berlebih-lebih dalam memandang, itu adalah tempat laluan syaitan untuk mencampakkan bisikan dalam dada kita. Akhirnya kita teringin dengan apa yang kita sebut, kita katakan tadi itu, atau yang kita pandang itu. Maka berhati-hatilah, wahai manusia, wahai insan yang ingin melakukan tazkiyatun nufus, kita kontrol mulut kita kontrol pandangan kita dengan cara apa? Dengan cara tadabbur, tafakkur, ta'ammul. Semakin banyak orang berpikir tentang kehidupan akhiratnya, semakin kurang dia berkata, jika berkata hanya perkataan yang keluar untuk memuji Tuhannya. Ya, subhanallah. Adakah kita sudah pernah melalui fase ini? Iya, mungkin akan ada. Ustazah, ketika sudah mengenal Allah, ketika sudah menjadikan alam semesta sebagai objek tafakur, kini aku mulai kurang untuk berkata-kata. Kini aku lebih selesa untuk merenungkan ciptaan Allah. Kini aku lebih mudah untuk mengatakan kalimat-kalimat zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ketahuilah, jika berlaku perbuatan itu pada diri Anda sudah melakukan bahagian daripada tazkiyatun nufus. Seterusnya, muka surat yang ke-81 membincangkan tentang prinsip yang ketujuh, yaitu mengingati kematian. Apabila seseorang mengingati kematian, secara jangkaan panjangnya, dia akan ingat hari di mana dia akan berjumpa dengan Tuhannya. Karena kematian itu ibaratnya pemisah antara dunia dan akhirat. Pemisah artinya ada alam barzakh yang kita diletakkan di alam kubur itu ya. Cuma kematian itu sebagai jambatan yang menghubungkan amal-amal soleh kita untuk dibalasi oleh Allah dengan ganjaran, atau amal-amal buruk kita untuk dibalasi Allah juga dengan hukuman atau siksaan. Oke, jadi penulis di sini menyebutkan ya prinsip yang ketujuh untuk melakukan TN, tazkiyatun nufus, adalah dengan mengingati kematian. So, bagaimana kita hari ini, perempuan dan tuan-tuan? Apa yang kita ingati? Lebih banyak mana? Ingat akan kematian ingat akan dunia kita, akan kerjaya kita, akan kedudukan kita, akan harta benda kita dan lain sebagainya? Kalaulah kita masih belum lagi maksimum mengingati kematian, ketahuilah hilangnya ingatan akan kematian itu akan dapat merusak kalbu manusia. Hal ini diperkatakan oleh Sa'ad bin Zubair pada muka surat yang ke-87, "Law faraka dzikrul mauti qalbi khasyitu an yafsuda alayya qalbi." Seandainya ingatan tentang kematian itu berpisah dari kalbuku, niscaya aku takut hal ini akan dapat merusak kalbuku. Berarti kalau tidak ingat kematian, kita ingat yang namanya kehidupan yang panjang, angan-angan yang panjang, dan itu yang akan merusak kalbu kita. Tanpa ilmu yang kita kenal di sini, mungkin kita akan selesa mengingat tentang kehidupan dunia kita, berangan-angan hidup panjang, datang syaitan memunculkan at-tamanni, lalu kita lupa diri, dan ketika sakratul maut menjemput kita dibuat ketakutan oleh Allah, meminta dikembalikan lagi roh kita oleh Allah untuk beramal saleh. Tidak mungkin berlaku itu. Ya. Karena itu penulis di sini menyebutkan ayat Al-Quran sebagai spirit kita untuk mengingati akhirat dengan mengingat sesuatu yang dekat dengan kita, yaitu kematian. Kematian itu sesuatu yang hak, yang kita saksikan hari-hari, yang kita dengarkan hari-hari. Kita berjalan, tengok orang sudah terbungkus kain kafan di tepi jalan kan karena eksiden. Itu kematian, al-yakin, sesuatu yang kita yakini berlaku karena kita saksikan dengan kedua mata kita. Ya. Karena itu Allah berfirman, ya terkait dengan kematian ini, penulis menyebutkan dalil rujukan tazkiyatun nufus ini pada Al-Quran surah yang ke-59, surah Al-Hasyr, ayat yang ke-18 ya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsun ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang telah beriman, bertakwalah kepada Allah. Bagaimana cara bertakwa? Ya. Coba perhatikan apa yang telah kamu lakukan
untuk tujuan ke akhirat nanti. Artinya, setiap kita melakukan segala sesuatu, kita orientasikan ke arah masa depan kita, dan masa depan kita, future kita adalah al-akhirah. Akhir itu yang terakhir, tidak ada lagi yang akhir berikutnya. Dialah satu-satunya tujuan hidup kita, yaitu akhirat sebagai tempat Allah membalasi amal-amal kita, sama ada di surga ataupun di neraka. Jadi ini dalil untuk tazkiyatun nufus, yaitu mengingati kematian dengan menghadirkan satu keyakinan bahwa kita satu hari nanti akan berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Liqa, ya, yaumul liqa, yaum, hari di mana kita akan berjumpa dengan Allah. Keyakinan kita bahwa kita akan berjumpa Allah membuat kita akan khusyuk. Khusyuk, rasa tunduk, rasa buat sesuatu itu kerana Allah. Khusyuk. Tetapi kalau kita hilang perkara tersebut, hilanglah kekhusyuan yang adalah kekusutan. Ya, kekhusyuan hilang, yang muncul adalah kekusutan. Kekusutan kalbu kita, laksana pakaian yang sudah berminggu-minggu, ya, tak dilipat-lipat, itulah hakikat kalbu kita ketika tidak mengingat hari perjumpaan dengan Allah. Oke. Dan kematian itu disifati oleh sunnah Nabi, hadis Rasulullah SAW sebagai hadimul ladzat, yaitu pemutus kelezatan. Pernah kita bertanya, puan-puan dan tuan-tuan, kenapa Rasulullah SAW mengungkap kematian itu, mengungkapkan lafaz kematian itu dengan hadimul ladzat? Boleh cek dalam muka surat 83, aksiru dzikra hadimil ladzat, perbanyakkan. Ini sabda Rasulullah, puan-puan, bukan kata-kata penulis, kata Rasulullah. Ya, perbanyakkanlah olehmu mengingati pemutus kelazatan. Pemutus kelazatan. Apakah itu al-maut? Pertanyaannya, mengapa kematian itu dianggap sebagai pemutus kelazatan? Sebab setiap orang yang ingat akan kematian, dia akan ingat akan hari perjumpaan dengan Tuhan. Dan setiap orang yang ingat akan hari perjumpaan dengan Tuhan, dia akan ingat untuk berbekal menuju kepada Tuhan. Dan ketika orang ingin berbekal menuju Tuhannya, dia akan sanggup menggadaikan masa dia, keselesaan jasad dia, sanggup menahan perihnya kehidupan, sedihnya kehidupan, pedihnya kehidupan, sehingga berpayah-payah, bersusah-susah demi untuk menyambut hari perjumpaan dengan Tuhan. Ya, maka kematian itu dianggap sebagai pemutus kenikmatan. Puan-puan kalau sakit je ingat apa? Ingat mati kan? Rasa nikmat, rasa selesa ke tak kalau kita makan? Tak rasa kan? Tak rasa. Makan pun tak rasa sedap, sampai mandi pun tak rasa basah, karena dalam diri sudah digerogoti penyakit. Yang penyakit itu katanya membawa kematian. Maka setiap orang yang ingat akan kematian, hakikatnya dia ingat perjumpaan dengan Tuhan dan siap menanggung bebannya, derita, laksana orang yang sakit badannya menuju kematiannya. Itulah jasad orang-orang yang mengingati kematian. Oke. Ada satu renungan dalam buku ini, cantik juga renungannya ini. Betapa banyak orang yang keluar rumah dalam keadaan mengemudi keretanya, lalu balik-balik, sudah terbalut oleh kain kafan. Pernah kita tengok perkara ini? Si puan itu sungguh sehat, tetapi dalam beberapa menit kemudian dia keluar naik kereta, balik-balik, sudah dihantarkan oleh kereta ambulans. Sudah dikainkan padanya kain kafan, kain jenazah. Siapa yang sangka? Ada seorang lelaki berkata, wahai istriku, masakkanlah makanan untukku. Belum lagi masuk ke dalam mulutnya makanan yang disediakan istrinya itu, dia sudah mati dahulu. Pernah dengar ini? Ada lagi seorang yang sudah mengenakan pakaiannya, mengancing butang-butang pakaiannya. Belum sempat dia membuka pakaiannya itu, dia sudah mati. Maka hanya tukang mandi jenazah yang akan membuka butang-butang pakaiannya itu. Manakah di antara kita yang akan mengalami peristiwa seperti itu? Adakah kita masuk kategori orang yang mengemudi ya kereta lalu balik-balik dibungkus kain jenazah, kain kafan? Adakah kita yang meminta pada pasangan kita, mama tolong masakkan papa makanan mama? Atau si istri mengatakan pada papanya, papa tolong belikan sup dekat kedai sekian papa?
belum masuk ke mulutnya, ternyata itu kita misalnya. Itulah kita. Kita pakai baju cantik lawa-lawa hari ini, mengancingkan butang-butangnya. Lepas itu, keluar sekejap, ada orang langgar kita. Belum sempat kita balik rumah, tukar baju, buka butangnya, ternyata pemandi jenazah yang akan membuka butang kita. Kita tak tahu, adakah kita masuk bagian itu, maka kita berusaha untuk mengamalkan hadis Nabi, kita berusaha mengingat sesuatu yang dekat dengan kita, dan sesuatu yang dekat dengan kita adalah kematian, sementara hidup panjang itu sesuatu yang melampaui garis yang melingkari kita, yaitu kematian itu sendiri. Ya, maka jangan tertipu oleh angan-angan yang dihembuskan oleh syaitan untuk hidup panjang, untuk teringin awet muda, untuk tak teringin sakit, untuk tetap utuh giginya, untuk tetap kencang kulitnya. Itu adalah bisikan daripada syaitan saja yang membuat kita lupa akan hakikat diri bahwa Allah telah memberi tanda-tanda pada kita, tanda-tanda kematian sudah dekat, dengan rambut telah beruban, ya, gigi pun sudah gugur, bahkan kulit pun sudah kendur, mata pun sudah kabur, makan pun tinggal kulum bubur. Itulah tanda sekejap lagi kita akan masuk kubur. Itu tanda yang jangan dihilangkan. Kalau kita hilangkan, maka kita akan lupa dan leka dengan kehidupan di dunia ini. Oke. Lalu bagaimana caranya Ustazah kita mempraktiskan akan ingat kematian? Kadang-kadang kita dibuat secara biasa saja ya, misalnya ingat-ingatilah kematian. Bagaimana cara kita mengingat kematian itu? Kita tak akan tahu tata cara mengingat kematian kalau kita tidak membaca buku. Bagaimana cara para salafus saleh dalam mengingat dirinya, yang dirinya itu sudah mati misalnya dan akan dibalasi oleh Allah di akhirat nanti. Puan-puan, tuan-tuan boleh buka pandangannya, boleh buka muka surat 89, pandangannya Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah ini subhanallah umur 3 tahun sudah hafal Al-Quran. Ya, luar biasa beliau ini, seorang ahli hadis ya. Sufyan ibnu Uyainah telah berkata bahwa Ibrahim At-Taimi ya telah berkata, ya, coba kita contoh tindakan salafus soleh di mana Ibrahim At-Taimi itu cara dia mengingat kematian itu begini. Saya membayangkan diri ini berada di surga, makan buah-buahannya, minum air sungainya, memeluk para bidadarinya. Lalu saya juga membayangkan yang jiwa ini, diri ini berada di neraka, makan buah zakumnya, minum air nananya, dipeluk dan dibelit oleh belenggu-belenggu rantai besinya. Lalu aku katakan pada jiwaku, duhai jiwa, pada posisi mana yang kamu inginkan? Maka jiwaku berkata kepadaku, aku ingin kembali ke dunia ya untuk melakukan amal saleh. Ya, sebab jiwanya itu sudah membayangkan ada di surga atau di neraka. Tapi ketika itu jiwanya tengah berada di neraka misalnya, maka jiwanya itu berkata, aku ingin kembali ke dunia dan beramal saleh. Ya uridu an arudda ila dunya fa'amal salihan. Maka diri ini pun berkata kepada jiwa, wahai jiwa, sungguh kini kamu berada pada angan-anganmu, yaitu kamu sudah berada di dunia nyata sekarang ini. Maka beramallah sekarang sebelum kamu nanti akan minta dikembalikan ke dunia untuk beramal. Jadi Ibrahim At-Taimi ini membayangkan jiwanya itu sudah ada di alam akhirat. Ya, itu kelebihan Allah menciptakan kita. Kita boleh membayangkan bahwa diri kita itu di akhirat. Dengan gambaran-gambaran Quran yang telah menjelaskan, memperincikannya. Lalu berdialog dengan jiwanya sendiri. Dan ketika itulah dia berkata pada jiwanya sendiri, sungguh kamu telah berada pada angan-angan kamu yang kamu balik ke dunia, maka beramallah sekarang ya. Fa anti fil umniyati fa'mali. Kamu kini sudah berada pada keinginanmu untuk kembali ke dunia, maka sekarang kamu berada di bumi yang nyata dan kamu beramallah. Jadi ternyata mengingat kematian itu, mengingat perjumpaan dengan Allah itu boleh menatijakan semangat dalam beramal, bahkan sanggup untuk menahan beban derita ketika berusaha mendaki menuju destinasi yaitu Allah Ar-Rahman.
Oke, puan-puan, tuan-tuan, itulah penjelasan tentang mengingat kematian. So, mengingat kematian itu faedahnya cukup besar, boleh membahayakan kalbu sekiranya manusia itu jauh daripada mengingati kematian. Bila kematian tadi ingati, lawan yang diingati adalah umur panjang. Maka ketika sakit amat susah untuk menerima kesakitan itu, padahal kesakitan itu adalah bentuk petunjuk dari Allah bahwa ajal itu, kesakitan itu boleh menjadi punca atau sebab seseorang menjadi sakratul maut, menjadi lebih dekat dengan kematian. Baik. Yang ke-8 yaitu memilih teman, ya. Terpulang kita punya pilihan, tetapi kalau kita mau mengamalkan petunjuk Al-Quran, kita tentu akan memilih kawan baik. Ya, penulis menyebutkan dalilnya dalam Al-Quran, surah yang ke-18, surah Al-Kahfi, ayat yang ke-28. Ya, puan-puan, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anha turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Allah mengatakan dalam surah Al-Kahfi ini ayat yang ke-28 bahwa kita diminta untuk bersabar bersama orang-orang saleh. Artinya, ketika kita berkawan dengan orang-orang yang saleh, kita perlu yang namanya kesabaran. Mengapa? Sebab hakikatnya orang soleh itu kita tak menyukai. Hakikatnya orang soleh itu kita tak menyukainya. Mengapa? Karena kebanyakan orang-orang soleh itu orang-orang yang susah hidupnya. Orang-orang yang miskin. Kemiskinan itu membuat dia ingat Tuhan. Sementara kita suka bergaul dengan orang-orang yang tidak soleh. Ya, yang kebanyakan mereka itu lupa dengan kehidupan akhiratnya, sibuk dengan dunianya. Ya, amat jarang, tetapi disanjung oleh Allah orang yang kaya tetapi soleh luar biasa. Itu hadis Nabi mengatakan, orang kaya soleh luar biasa itu amat jarang. Ya, tapi orang miskin soleh itu banyak. Maka ketika orang miskin membanggakan kesalehannya itu tak wajar. Tetapi orang kaya ketika membanggakan kesalehannya itu sesuatu yang wajar. Tetapi kedua-duanya sebetulnya tidak dibenarkan walaupun dalam tahap kewajaran. Baik. Karena kekayaan itu satu media yang berpotensi untuk membuat diri itu ujub, bangga, dan akhirnya takabur, riya, sum'ah berlaku. Ya, itu sudah fakta. Maka Rasulullah SAW pun mengambil spirit kemiskinan. Allahumma ahyini miskinan. Tidak pernah dengar Rasulullah cakap kan? Ya Allah, hidupkan aku dalam spirit kemiskinan, yaitu ketawaduan. Matikan aku dalam spirit kemiskinan, yaitu ketawaduan. Dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang miskin. Mananya orang-orang yang tawadu. Karena kemiskinan itu ketika Allah sekat kekayaan daripada kita, Allah bagi nikmat yang luar biasa. Namanya nikmat petunjuk. Karena dia sanggup menahan beban derita kemiskinan, tak sanggup untuk makan sehari 3 kali, mungkin 2 hari sekali, itu pun sudah memadai. Ya, memadai artinya nasi cukup 2 hari sekali, tapi ubi yang lain dia bolehlah untuk memakannya itu. Seperti yang berlaku pada case PKP ini, dijumpai beberapa orang yang tak makan nasi sudah berhari-hari, tapi hanya pergi ke ladang untuk menggali ubi. Jadi disinilah As-Sa'di juga menafsirkan perintah untuk berkawan dengan orang-orang yang soleh itu perlu kesabaran, meskipun dikatakan mereka yang dikawani itu adalah orang-orang yang fakir, dan kebanyakan orang-orang fakir itu adalah orang-orang yang soleh. So kita perlu bersabar berkawan dengan mereka. Mengapa kita perlu berkawan? Karena kawan itu yang akan sentiasa menghembuskan bisikan. Bisikan di telinga kita sesuai dengan kadar pemikiran kawan kita itu. Maka Rasulullah SAW untuk menguji kualitas seseorang cukup dengan melihat kepada siapa dia berkawan. Ya, kepada siapa berkawan. Karena manusia itu dibuat kagum, ya.
pada diri manusia itu ada sifat kagum, mengagumi, dan kebanyakan orang akan mencari kawan yang dikagumi, dan ketika dia sudah berkawan dengan yang dikagumi, sungguh yang dikagumi itu akan memberikan pengaruh-pengaruh kepada yang dikawani itu. Ya, baik. Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Ya, bahwa seseorang itu berada pada agama kawan baiknya, maka engkau tinggal perhatikan kepada siapa dia ini, maksudnya orang ini berkawan. Jangan sampai nanti diri kita terjebak berkawan dengan orang-orang yang dalam hatinya itu wala tuti man aghfalna qalbah, hatinya itu dipenuhi kelalaian, dan puncak kelalaian itu hanya karena memikir tentang urusan duniawi semata. Alhaakumut takasur. Sikit-sikit yang dibincangkan cuma isu bisnis sahaja, tentang isu rumah sahaja, tentang isu kesehatan saja, tentang isu kecantikan sahaja. Coba kita cari orang yang bincang tentang kecantikan dalam, tentang kesehatan kalbu, tentang kebahagiaan hakiki yang dalam kalbu dan lain sebagainya. So, dialah orang yang layak kita kawani, dan mula-mula agak menyampah sedikit lah mula-mulanya itu, tapi lama-lama benda itu akan merasuk dalam hati kita. Karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan, waspadailah bisikan, jika kamu biarkan dia akan berubah menjadi satu idea, dan jika kamu biarkan idea itu dia akan menjadi sebuah cita-cita, dan apabila kamu biarkan cita-cita itu dia akan menjadi sebuah aksi, dan apabila kamu biarkan aksi itu dia akan menjadi satu kebiasaan ataupun akhlak. Sama ada baik atau buruk, terpulang kepada jenis bisikan itu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Manusia, an-nas, punya pengaruh dalam membisikkan kata-kata buruk dalam hati manusia. Maka berwaspadalah. Oke. Rasulullah SAW juga memperumpamakan tentang masalah teman ini. Teman ini diumpamakan ada dua jenis. Terpulang, kita punya teman sekarang. Ada teman diumpamakan seperti hamilil misk dan kanafikhil kir. Teman itu baik ataupun tak baik dapat diumpamakan seperti penjual minyak dengan pandai besi, ya, tukang besi. Maknanya daripada hadis ini kita boleh tangkap bahwa teman yang baik itu diumpamakan seperti penjual minyak wangi, dan teman yang buruk itu diumpamakan seperti pandai besi, tukang besi. Kalau kita berkawan misalnya dengan penjual minyak, kawan yang baik, tak beli minyak pun kita boleh cium, kawan itu akan menawarkan aroma walaupun kita tak beli. Kita dapat bau wanginya. Atau kadang-kadang dibagi hadiah percuma, ya, diletakkan di dalam kain kita satu sedutan gitu, coba bau, dapat. Ataupun dibagi betulan hadiah itu supaya nanti suka dan beli lagi. Kita kan sering kan tengok dalam kedai-kedai orang jual cookies juga, rasalah, tak ya beli rasalah, nanti akan menarik seseorang untuk beli begitu. Minyak juga begitu, seperti berjalan tuh, dibagi aroma nanti akan kembali lagi untuk membelinya. Dan kawan yang buruk itu laksana pandai besi, yaitu tukang besi. Kalau seseorang itu mendatangi pandai besi, ada dua kemungkinan. Sama ada akan terbakar bajunya, atau akan mendapatkan bau besi itu yang menempel pada segenap bajunya. Ya, jadi itu kawan diperhatikan betul oleh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So, kepada mana kita berkawan, pada siapa kita berkawan, maka tentukanlah pilihan hari ini. Kalau perempuan tonton hari ini ingin melakukan tazkiyatun nufus, ya, kalau kita berkawan dengan orang yang misalnya suka makan, ya makan aja yang akan dibincangkan. Kalau kita suka berkawan dengan orang yang bincang tentang kecantikan, ya kecantikan jadi bincangkan. Karena seseorang itu berkata-kata mengikut apa yang difikirkan. Dan kalau difikirkan tentang kecantikan, yang di-share juga tentang kecantikan. Maka kepada siapa perempuan tonton akan memilih kawan itu. Oke. Disinilah saya ambil satu renungan sedikit, ya, seperti mana yang saya katakan hari itu, Al-Quran sebagai sumber penyucian jiwa.
Ramai orang menjadikan Quran itu hanya setakat sebagai bacaan, dan bacaan itu dijadikan sebagai satu amalan. Sementara Quran diturunkan adalah untuk diamalkan petunjuknya. Oke, contohlah kita terhadap surah Al-Kahfi ini. Ramai orang kita membaca surah Al-Kahfi untuk menangkal diri, melindungi diri daripada fitnah Dajjal. Tetapi apakah berlaku? Adakah kita cuma dapat umnianya setan, hanya berangan-angan bahwa kita akan selamat dari Dajjal? Adakah yang selamat dari Dajjal itu yang suka mengamalkan bacaan Al-Kahfi? Tidak. Yang selamat dari Dajjal adalah yang memahami bacaan-bacaan surah Al-Kahfi itu dan diamalkan. So, Anda kalau hari ini tidak berubah untuk mencari kawan yang saleh, Anda tidak mungkin akan selamat daripada fitnah Dajjal. Itu maknanya Quran diturunkan bukan untuk dibaca sebagai amalan, tetapi dibaca untuk difahami. Hasil kefahaman itulah yang akan membuahkan satu amal. Oke. Jadi rugi kalau Al-Kahfi kita baca 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir untuk menangkal daripada fitnah Dajjal. Padahal para penjelas hadis tersebut seperti Al-Imam An-Nawawi itu mengatakan itu tahapan dalam menghafalkan surah Al-Kahfi. 10 sampai 11 hari genap satu surah. Dan para sahabat itu tidak akan berpindah daripada 10 ayat sebelum difahami dan diamalkan. Maknanya cara menghafal surah Al-Kahfi itu adalah 10 ayat pertama dibaca, difahami, diamalkan, lalu dihafalkan. Baru 10 ayat lagi. Begitu cara orang terdahulu dalam berinteraksi dengan Al-Quran dengan metode tadabbur. Dan di sini perempuan juga akan dapat keterangan itu mengenai di sini mengenai cara sahabat dalam mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, dalam berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran. Mereka tidak akan melampaui 10 ayat sebelum dibaca, difahami, dihayati, maknanya diaplikasikan, baru akan dihafalkan. Dan penghafalan itu sebagai bentuk apa? Mengikat apa yang telah difahami dan diamalkan itu. Bukan dihafalkan dulu para sahabat. Dibaca, difahami, diamalkan, baru dihafalkan. Wa yahfadhuhu. Dan penulis di sini mengatakan pada muka surat 101 bahwa kawan-kawan yang soleh itu merupakan sebab yang paling besar dalam proses tazkiyatun nufus. Mungkin puan-puan, tuan-tuan boleh relate dengan diri sendiri. Iya ya, aku bukan jadi baik sangat ini karena aku, tetapi karena kawanku yang mengajakku. Dulu aku enggan nak belajar Al-Quran, tapi ketika diberikan link tentang belajar Al-Quran, aku baru tahu tentang kehidupan. Dari mana asalnya petunjuk itu? Daripada kawan baik. Maka berpilihlah kawan yang soleh itu, yang sentiasa remind kita akan kehidupan di akhirat nanti. Oke, yang ke-9, tazkiyatun nufus, ya, prosesnya adalah, caranya adalah mewaspadai sifat ujub. Sifat ujub ini sudah tentu melekat dalam diri kita. Masih ingat puan-puan qalbun muhbit? Karena kita punya kelebihan, maka kita memerlukan yang namanya ketundukan. Tidak ada sesuatu yang menunduk, yang merendah, melainkan posisi sebelumnya itu dia berada di atas. Sesuatu yang jatuh ke bawah itu karena posisinya di atas. Dan dia menjadi jatuh lantaran dia terlalu berat, terlalu banyak isinya, terlalu besar, terlalu matang begitu. Jadi kebanyakannya orang-orang yang ujub ini adalah orang-orang yang terjebak oleh ilusi kesempurnaan diri padahal dirinya belum matang. Maka orang yang ujub ini orang yang kosong sebetulnya pemahaman dia tentang Allah. Walaupun amalnya banyak. Sebab itu Allah tak mengatakan kita, menyuruh kita untuk banyak beramal. Tapi berilmulah dulu, baru kamu akan tahu bagaimana beramal itu. Kita tidak. Kita mengejar amal, akhirnya berlaku ujub. Karena ujub itu akan sentiasa bertentangan dengan makrifat kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ujub itu merasa diri itu ada kelebihan, dan ketika merasa diri ada kelebihan tanpa dibalut oleh ma'rifatullah bahwa hanya Allah sahaja al-mutakabbir, al-jabbar, al-aziz, maka kita sudah menyaingi sifat-sifat Allah, ya.
Barang siapa yang mengambil sifat-sifat yang hanya pada diri Allah, sungguh Allah akan mencampakkan dirinya ke dalam neraka. Ya, qadzaftuhu finnar. Aku akan hempaskan dia ke dalam neraka karena dia telah menghias pada dirinya sesuatu sifat yang tidak patut ada pada dirinya. Ya, seolah-olah menghias, tapi pada dasarnya adalah mengotori jiwanya dengan perasaan ujub. Ustazah, saya pernah merasa perkara ini, Ustazah. Sekarang ini tolong bagi tahu kepada kami, Ustazah, bagaimana caranya kita untuk melawan sifat ujub ini. Baik, di sini penulis menyebutkan kaidahnya, ya, pada ayat yang ke-32, surah yang ke-53, surah An-Najm, ayat yang ke-32, 32. Surah An-Najm ayat 32. Supaya kita tak merasa ujub ketika kita sudah melakukan ketaatan, ya. Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Jangan sekali-kali kamu telah menyangka bahwa diri kamu itu sudah baik gila, sudah suci, sudah bersih, sudah istiqamah di atas jalan yang lurus, betul-betul sudah best begitulah. Huwa a'lamu bimanittaqa. Sungguh Allah itu lebih tahu siapa orang yang bertakwa. Oke, kata tazkiyah di sini fala tuzaku dikaitkan dengan kata takwa. Bermakna apa? Orang yang bertakwa itu hakikatnya orang yang sudah melakukan tazkiyah. Ketika diri merasa sudah bertakwa, jangan mengatakan bahwa diriku di hadapan orang ramai telah bertakwa. Contohnya adalah ketika orang bincang tentang keburukan seseorang, kita katakan, aku tak macam dia. Itu namanya kita mensucikan diri kita. Ketika orang menegur kita, kita katakan, aku tak macam dia lah. Aku tak seperti apa yang kamu sangkakan lah. Itu namanya dia mensucikan dirinya. Ya, fala tuzakku. Kenapa? Karena hakikat ketakwaan itu kita tak pernah mengetahui. Kita anggap takwa dengan mentaati Allah. Tetapi ketika ketakwaan kita diangkat oleh malaikat ke atas menuju Allah, Allah katakan, campakkan amal ini, amal hambaku ini ke dasar bumi yang paling dalam. Sebab apa? Sebab kita terbalut oleh ilusi kesempurnaan diri, ketakwaan diri. Padahal realitinya, kita tak pernah tahu kita ini sama ada sudah bertakwa ke belum. Cuma tanda-tanda itu kita boleh dapati, tapi jangan klaim diri yang diri ini telah bertakwa. Maka Allah katakan, fala tuzakku anfusakum. Ya, huwa a'lamu bimanittaqa. Dia yang paling tahu tentang ketakwaan. Di mana letak ketakwaan itu? Dalam qalb, taqwal qulub. Dan siapa yang tahu tentang qalb itu? Allah. Dan di tangan siapa kalbu kita itu? Di tangan Allah. Dan mengapa kalbu dikatakan kalbun? Karena kolapsnya. Karena kolapsnya kalbu itu maka dikatakan kalbu. Dan siapa yang menegakkan kalbu itu untuk taat? Allah. Jadi siapa yang sebetulnya yang suci itu? Hanya Allah. Lalu kita ini siapa? Hanya biasan daripada kehendak Allah. Ketika kita berkehendak jadi orang yang soleh, maka Allah pun akhirnya memakbulkan apa yang menjadi kehendak kita. Cuma Allah bagi amaran, jangan tunjukkan kesolehan diri kamu. Ya. Baik. Puan-puan, tuan-tuan, untuk lebih dalam lagi dalam meninggalkan sifat ujub ini, coba kita buat perbandingan diri kita dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini cara penulis menghuraikan. Penulis ini mengatakan begini, setaat apapun kamu di jalan Allah, sungguh kamu masih kurang dalam menunaikan kewajiban yang telah Allah tetapkan. Ya. Muka surat 105. Wal mu'minu mahmajtahada fi fi'lis salihat wajtinabil muharramat fa innahu la yazalu muqassiran wa zaliman li nafsi. Mukmin bagaimanapun dia berusaha dalam melaksanakan
kebaikan, meninggalkan keharaman, maka dia tetap sentiasa berada pada kekurangan, bahkan tetap berada pada kezaliman. Apa bukti ungkapan ini, Ustazah? Buktinya adalah Abu Bakar As-Siddiq ketika meminta pada Nabi, "Duhai Nabi, tolong ajarkan aku satu doa yang boleh aku baca dalam solatku." Lalu Nabi mengajarkan. Nabi bukan tak tahu siapa Abu Bakar As-Siddiq. Nabi bahkan kalau diizinkan Allah, dia nak ambil Abu Bakar sebagai kekasih, tapi Allah tak benarkan. Abu Bakar dikatakan As-Siddiq. Abu Bakar dikatakan Tsaniyas naini idhuma fil ghar. Ya, orang yang mengawal Nabi ketika Nabi berada dekat gua. Tetapi ketika minta doa, bagaimana Rasulullah mengajarkan? Katakan, wahai Abu Bakar, Rabbi inni zalamtu nafsi dzulman katsira, wa la yaghfiru dzunuba illa ant, faghfirli maghfiratan min indik, warhamni innaka antal ghafurur rahim. Duhai Allah, duhai Rabb, sungguh diri ini telah melakukan kezaliman yang sangat banyak. Tapi diri ini sadar tidak ada yang dapat mengampunkan kezaliman itu, dosa itu, atas kezaliman itu, melainkan hanya Engkau sahaja. Ya, maka berikanlah aku maghfirah, berikanlah aku rahmat, karena hanya Engkaulah yang maha pemberi ampunan dan maha pemberi rahmat. Coba tengok doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq diajarkan Nabi satu doa yang di situ Abu Bakar menilai diri sendiri, siapakah diri walaupun sudah menjadi sahabat seorang Nabi. Yaitu diri yang penuh kezaliman. Bahkan untuk menguji, untuk mengetahui kehebatan Abu Bakar, Nabi mengatakan, sungguh iman manusia di atas permukaan bumi ini, jika ditimbang dengan imannya Abu Bakar, masih tinggi imannya Abu Bakar. Tetapi walau demikian, Rasul mengajarkan kepada Abu Bakar agar jangan ujub dengan kebaikan dirinya. Kita, sahabat Nabi pun tidak selevel, jangankan Abu Bakar, ya, selevel yang imam misalnya Asy-Syafi'i pun tidak. Tetapi ada perasaan sangat bila sudah melaksanakan kebaikan, seolah-olah kebaikan itu sudah otomatis diterima oleh Allah. Dah zakat dah solat dah puasa dah sedekah dah infak dah. Ada dah di situ. Tetapi kalau kita baca hadis Nabi yang lain, misalnya hadis riwayat Aisyah, nih saya tunjukkan muka surat 107. Ketika Aisyah membaca satu ayat Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun, ayat yang ke-60, Aisyah membaca, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Dan mereka yang apabila telah memberikan pemberian, hatinya diliputi oleh rasa gemetar, takut. Sedangkan mereka sadar bahwa mereka akan kembali kepada Tuhannya. Aisyah mengatakan, adakah orang yang takut ketika beramal soleh ini adalah orang-orang yang suka minum khamr, wahai Rasulullah? Orang-orang yang suka mencuri, wahai Rasulullah? Tidak, Aisyah. Orang yang takut dalam ayat ini adalah orang yang suka berpuasa, orang yang suka solat, orang yang suka sedekah. Namun ketika dia solat, dia sedekah, dia puasa, dia beramal soleh lainnya, dia takut amal itu tak diterima. So ini maknanya orang yang sudah berada pada posisi tazkiyatun nufus. Jadi tak meyakini bahwa amal itu seketika akan diterima oleh Allah. Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan ketika seseorang itu melaksanakan sholatnya, katakan, ya Allah, sungguh diri ini sadar bahwa sholatku belum sempurna. Tetapi hanya Engkau yang mampu menyempurnakannya. Maka sempurnakanlah wahai Tuhan amalku ini, dan Engkau terimalah amalku ini. Karena hanya amal yang saleh, amal yang ikhlas, yang hanya Engkau terima di sisimu. Pernah kita berdoa, berkata-kata macam ini, berdalil dalam hati kita ketika kita beramal saleh? Kadang-kadang kita katakan pula, Ustazah, ikhlas dari hati saya yang paling dalam. Ikhlas tak payah dibahasakan, tapi ikhlas dapat dirasakan dengan gemetarnya hati, penuh dengan tangisan hati. Adakah
ketika ustazah menerima pemberian saya ini, Allah juga akan menerima pemberian saya, laksana ustazah menerima pemberian saya. Ya, perempuan tuan-tuan, ini cara memerangi sifat ujub dalam diri sendiri, bahwa kata Hasan Al-Basri, seorang mukmin yang sejati itu terhimpun padanya dua perkara, yaitu ketika beramal soleh dia takut, dan seorang munafik itu terhimpun padanya dua perkara, ketika dia berbuat jahat dia merasa aman. So, mana posisi kita hari ini? Adakah kita berbuat baik lalu kita merasa aman? Ya, posisi pertengahan? Tidak. Ketika kita berbuat baik, pilihan cuma satu. Ketika berbuat baik, mesti kita akan sertai dengan perasaan takut. Kot Allah tidak menerima, kot masih kurang syarat dan rukunnya, kot. Itulah orang yang betul-betul ikhlas. Jadi kalau orang mukminnya berbuat baik campur rasa takut, kalau orang munafiknya berbuat jahat merasa aman, kita diminta pilih di antara keduanya, memilih salah satu dari keduanya, bukan memilih di tengah-tengah. Kalau pilih tengah-tengah kan buat baik tapi rasa aman begitu kan? Itu fakta kita hari ini. Dah sholat dah, begitu kan? Kan dah baik kan, dah sholat. Dah rasa aman kan? Aman artinya apa? Bukan lagi, yakin bahwa sholat kita itu diterima oleh Allah dan tidak menatijakan hukuman. Sekedar hanya melepaskan batuk di tangga, begitulah sholatnya itu. Dah sholat dah. Tidak, perempuan tuan-tuan. Ya. Jadi kalau kita pikirkan semula, manusia ini diciptakan Allah, tidak ada yang sempurna, tapi berusaha menuju kesempurnaan. Usaha menuju kesempurnaan itulah yang dinilai oleh Allah menuju surga nanti. Selamanya manusia tidak akan sempurna. Allah bersifat azali, zatnya azali, qadim. Bersamaan dengan zatnya itu ada sifatnya. Sifatnya apa? Maha pengampun. Ketika Allah bersifat azali dan sifatnya melekat pada sifat azalinya itu yaitu maha pengampun, maka mustahil sekiranya ada manusia yang tak terlepas daripada unsur dosa. Makanya Rasulullah SAW sendiri pun diperintahkan oleh Allah untuk memohon ampun untuk dosanya sendiri dan juga untuk bertaubat di atas dosanya sendiri. Itu Rasulullah diminta oleh Allah dalam Al-Quran. Kita lagilah kita. So, apa sebetulnya yang boleh kita banggakan hari ini? Kalau kita baik pun datangnya daripada Allah. Ya, kita cuma berkehendak. Ya, kalau sudah baik pun belum tentu Allah terima. Lalu apa yang boleh kita banggakan di sini, perempuan dan tuan-tuan? Maka rintangan yang paling besar dalam tazkiyatun nufus adalah ketika sudah tersemat dalam kalbu kita rasa lebih, ya, rasa tinggi ketika Allah bagi kelebihan-kelebihan pada diri kita. Wahai orang yang berkekayaan, sungguh Anda diuji oleh Allah sama ada Anda ujub dengan kekayaan itu atau tidak. Wahai ahli ilmu, ya, ahli ilmu, sungguh Anda diuji oleh Allah dengan keilmuan itu sama ada Anda ujub atau tidak. Wahai ahli kecantikan, sungguh kecantikan Anda adalah ujian dari Allah. Sama adakah Anda merasa kagum, sombong dengan kecantikan diri sendiri? Dan setiap manusia memiliki kelebihan masing-masing agar berpotensi untuk ujub, dan dengan adanya ujub ada perjuangan untuk melawannya, dan nilai perjuangan itulah yang disebut dengan surga. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-10, mengenal tabiat jiwa, ya. Ma'rifatun nafs, mengenal tabiat jiwa. Yaitu kalau kita ingin tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa, ya kita mesti tahu apa an-nufus itu, kan? Ya. Sayangnya banyak orang mengkaji tentang an-nufus tetapi jauh dari Al-Qur'an dan buku kajiannya dipegang ramai orang. Padahal dalam Quran an-nufus itu cuma dibahagikan 3, tapi entah mengapa sampai meleret-leret, ada 7, ada 8, ada 11, ada 12. Ya. Cukup kita berpandu pada Quran sahaja, berpandu pada pandangan para mufassir, bukan jenis-jenis nafsu mengikut perspektif Al-Quran. Dan ternyata apabila dikumpulkan an-nafsu, ya, itu ada 3.
Ya, ada 3. Maka disebut sebagai tazkiyatun nufus. Oke. Dalam buku ini dijelaskan sangat simpel tentang 3 nafsu. Mungkin Ustazah akan tambah sedikit ya punya ulasan. Tapi sebelum saya ulas, saya bagi dulu buku ini ya, maksudnya penjelasan buku ini karena kita bedah buku ini. Nafsu dibagi 3. Nafsu mutmainnah ya, muka surat 113. Nafsu mutmainnah, nafsu lawwamah, nafsu ammarah. Penulis menyebutkan bahwa nafsu mutmainnah itu adalah jiwa yang tenang dengan adanya iman dan zikrullah. Maknanya iman dulu baru zikrullah. Zikrullah itu berbuah keyakinan nanti. Dengan adanya keimanan dan keyakinan, itu adalah jiwa mutmainnah. Dengan mengambil dalilnya yaitu Al-Quran surah yang ke-13 ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman itu dan kalbu-kalbu mereka menjadi tenang dengan zikrullah. Ingat ya zikrullah konsepnya. Ketahuilah dengan zikrullah kalbu menjadi tenang. So pertanyaannya, di manakah letaknya ketenangan jiwa itu? Ketenangan jiwa itu terletak di dalam kalbu. Di manakah kalbu itu? Terletak di antara 2, yaitu antara dada dengan antara fuad. Lub itu sudah dalam, itu sudah hadir daripada Allah. Jadi kalbu kita itu pertengahan, ya medium, ya antara 2 tempat, yaitu sadru dengan fuad. Ya, maka kalbu itu laksana cermin, kalau tenang kalbu itu bersihlah ya, keadaannya. Baik. Kemudian Allah juga berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ada sebutan an-nafsu al-mutmainnah dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 27. Yang hari itu pada renungan Ramadan yang ke-30 kita telah pun membincangkannya. Apakah jiwa yang tenang itu? Ya. Cuma kita kemukakan dalilnya supaya kita tahu bahwa kita hanya merujuk Al-Quran ketika memahami tentang masalah psikologi, tentang masalah kejiwaan itu. Yang kedua, nafsu itu disebut sebagai an-nafs al-lawwamah. Dalilnya berada pada surah Al-Qiyamah ayat yang kedua, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ya, di perempuan boleh tengok bukunya, muka surat 115. Dan apakah nafsul lawwamah itu? Yaitu nafsu ataupun jiwa yang mencela pemiliknya, yaitu dirinya sendiri, ketika melaksanakan kesilapan, ketika buat silap, ketika kurang dalam menunaikan kewajiban, atau terlalu cuai dalam ketaatan. Maka ketika kita cuai, sudah taat tapi agak cuai, sudah buat kewajiban tapi masih belum maksimum, sudah juga buat kesilapan, itu jiwa ini akan sentiasa mencela. Dan kata An-Nabulsi, jiwa yang sentiasa mencela ini padanya adalah fitrah. Fitrah itu kata hati nurani itu ya. Yang dia suka dengan kebaikan, tak suka dengan keburukan, suka dengan ketaatan, tak suka dengan kemaksiatan, namun tak taat-taat juga, buat juga maksiat. Itu namanya fitrah, kecenderungan dalam diri seseorang untuk melakukan kebaikan, namun gagal melaksanakan kebaikan itu sehingga fitrah ini pun mencela dirinya sendiri. Dan celaan ini ya disebut dalam Al-Quran sebagai nafsu al-lawwamah. Tanpa adanya fitrah, tanpa adanya nafsu lawwamah ini, mustahil manusia dapat melakukan tazkiyatun nufus. So kata Syekh Hasan, nafsu lawwama ini nafsun taqiyun, nafsun mu'min. Jiwa seorang yang bertakwa, jiwa seorang yang telah beriman. Karena itu kita ditakdirkan oleh Allah semenjak dalam alam zur kita, dalam benih di rahim ibu kita, itu sudah mengikat janji untuk sentiasa berada di garis ketaatan, yaitu garis penyembahan untuk sampai destinasi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kemudian
jiwa yang ketiga disebutkan dalam buku ini adalah an-nafsu al-ammara bisu, dan dalilnya disebutkan dalam Al-Quran surah Yusuf ayat yang ke-53. Wama ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Jadi nafsu ammara ini dikatakan penulis sebagai nafsu yang sentiasa menggesa, mendorong, mengajak ya pemiliknya ini untuk melakukan perkara-perkara yang telah diharamkan. Artinya mengajak orang yang hendak istiqomah di atas jalan yang lurus ini itu untuk melanggar pagar-pagar jalan itu, menembus ke dalam pintu-pintu itu, membuka langsir atau tirai itu, terjun ke dalam kenikmatan di sebalik tirai itu. Itu adalah nafsu ammara. Dan tanpa nafsu ammara ini tidak ada nilai perjuangan dalam hidup kita, maka jangan pernah mencela nafsu ammara, tetapi celalah diri sendiri kenapa tidak mampu untuk mengawal nafsu ammara itu layaknya seekor kuda yang begitu cantik, yang liar, bagaimana melatihnya agar kuda itu dapat ditunggang dengan baiknya. Dari sini saya akan jelaskan, puan-puan dan tuan-tuan, yang sedia ada, Allah telah menciptakan dalam diri kita dua jenis nafsu. Yang sedia ada, itu dua jenis nafsu. Seperti mana diperkatakan oleh An-Nabulsi dalam kitab-kitab yang beliau tulis, ya termasuk kitab tafsirnya, ketika menafsirkan Al-Quran surah Asy-Syams ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-10, ya, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah telah menciptakan nafsu dalam diri manusia dan Allah menyempurnakan kejadiannya. Pada diri manusia itu Allah bagi ya dua nafsu, yaitu nafsu yang membimbing manusia menuju jalan fujur dan nafsu yang membimbing manusia menuju jalan takwa. Maka barang siapa yang mensucikan jiwanya daripada mengikuti nafsu amarah yang mengajak kepada kefujuran tadi itu, dialah orang yang berjaya. Dan barang siapa yang mengikuti bisikan nafsu yang mengarah kepada jalan ketakwaan, maka dialah orang yang berjaya. Maksudnya dia akan beruntung dalam kehidupannya. Ya, jadi puan-puan tuan-tuan, dalam diri kita dibagi oleh Allah dua jiwa, dua nafsu. Nafsu yang sebelah kiri kita katakan nafsu ammarah, nafsu sebelah kanan itu nafsu lawamah. Masing-masing diberikan jalannya. Nafsu lawamah akan membimbing manusia menuju jalan ketakwaannya. Fa'alhamaha wa taqwaha, ya, wa alhamaha taqwaha. Sedangkan nafsu ammarah akan membimbing pelakunya menuju jalan kemaksiatan, maka disebutkan fa'alhamaha fujuraha. Ya. Pengetahuan seseorang terhadap jalan itu, jalan ketaatan atau jalan kemaksiatan, itu melalui nafsu tadi itu. Dan itu petunjuk dalam diri kita. Oke. Ketika yang dominan itu adalah nafsu ammarah, disebabkan karena dia tak pernah ma'rifatullah, maka potensi untuk membina nafsu mutmainnah itu amat nipis, mungkin mustahil. Tetapi ketika manusia itu hidupkan, aktifkan nafsu lawamanya, fitrahnya, maka peluang untuk mencetak atau menciptakan nafsu mutmainnah itu adalah berkemungkinan sangat. Oleh itu kita yang akan memilih sama ada nak menghiaskan pada kalbu kita itu perhiasan namanya ketenangan al-mutmainnah, ataukah tidak, itu bagaimana cara kita menghidupkan fitrah kita. Karena fitrah kita, nafsu lawama kita itu, dia perlahan-lahan akan pudar selari dengan around kita, persekitaran kita. Kalau persekitaran kita itu orangnya buruk-buruk semua, benda ini akan menyekat fitrah kita untuk on, nafsu lawama kita untuk on. Jadi peluang untuk tidak memiliki nafsu mutmainnah itu besar. Mengapa konflik keluarga sekarang semakin merajalela, banyak kes perceraian? Ya karena persekitaran itu yang membentuk mereka.
ya, maka pilihlah kawan yang baik, persekitaran yang baik. Mereka akan menciptakan suasana yang baik untuk diri kita. Jadi saya nak bagi tahu perempuan bahwa nafsu mutmainnah itu ada dalam kalbu kita berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surah yang ke-13 ayat 28. Dua nafsu yang sedia ada itu Allah ciptakan, yaitu nafsu lawwamah yang mengajak kita untuk jadi orang baik dan nafsu ammarah mengajak kita untuk jadi orang buruk. Nafsu lawwamah ini ya itu terkait dengan fitrah, sedangkan nafsu ammarah itu terkait dengan hawa. Fitrah akan bertentangan dengan hawa. Ketika fitrah di-on-kan, manusia akan cenderung untuk merasa letih, penat, penuh beban derita. Dan di keselesaan jasad itu akan ditanggung oleh orang-orang yang menghidupkan nafsu lawamanya. Dan, minta maaf, kesengsaraan jasad itu akan ditanggung oleh orang-orang yang mempertahankan nafsu lawamanya. Sementara keselesaan jasad itu akan dirasakan, dinikmati oleh seseorang yang lebih kepada nafsu ammarahnya. Maka caranya ketika nafsu ammarah itu sudah mulai membisik, coba kita ingatkan pada nafsu ammarah itu akan janji-janji Allah bahwa Allah akan menghisap kita, Allah akan menghimpun kita, Allah akan membalasi kita. Kita ingatkan sehingga nafsu itu dapat terkontrol dengan baiknya. Kita tak boleh matikan nafsu ammarah, dan nafsu ammarah tak akan pernah mati dalam diri kita karena dialah tunggangan kita untuk menuju Allah. Baik, apa kata para arif tentang nafsu ini? Saya sebutkan satu saja ya untuk perempuan sebagai hadiah bagian penghujung ini. Perumpamaan nafsu itu diibaratkan oleh Al-Ajurri dalam buku ini. Perempuan boleh tengok muka surat 118 Al-Ajurri ya, Imam Al-Ajurri, baru dengarkan ya. Muka surat 118 sehingga sampai pada muka surat 124. Jadi beliau mengatakan begini, perumpamaan nafsu itu laksana seekor kuda yang cantik, yang bagus, namun sayangnya ia liar. Jadi pemilik kuda itu mestilah melatihnya, dan ketika melatihnya perlu mengambil juru latih yang berpengalaman, yang berpengetahuan, plus yang berkesabaran. Seandainya kuda yang bagus itu, yang cantik itu, tidak dilatih, hal ini hanya akan mengecewakan pemilik kuda itu dan boleh berakibat yang cukup bahaya, yang membuat penyesalan pada pemilik kuda itu. Ya. Kalaulah nafsu itu diibaratkan seperti kuda, kita boleh bayangkan dalam diri kita itu maknanya ada sejenis kuda, itu nafsu kita. Seandainya juru latih itu adalah kita sendiri, karena kita lah yang bersama kita ini ada nafsu, seandainya juru latih itu adalah kita sendiri, apa jadinya nafsu kita seandainya kita tak berpengalaman dalam mendidik nafsu kita? Artinya tak berpengetahuan langsung, tak berkesabaran langsung dalam mendidiknya. Mendidik itu bukan cuma perlu pengetahuan sahaja, tetapi mesti perlu benda yang kedua, yaitu kesabaran. Karena itu, terkait dengan nafsu ini, ketika diumpamakan seperti kuda yang cantik, marilah sekarang kita mulakan diri kita untuk mencari pengetahuan tentang nafsu itu agar kita boleh mendidiknya. Marilah kita mencari kesabaran itu agar ketika kita mendidiknya, kita balut dengan unsur kesabaran, tidak tergesa-gesa ingin cepat baiknya. Dua perkara inilah yang mesti dimiliki oleh seorang yang telah ingin menjadi orang yang istiqamah di atas jalan yang lurus. Barang siapa yang ingin melakukan tazkiyatun nufus, tetapi tidak bermula daripada ilmu, maka sia-sialah tazkiyatun nufusnya itu. Karena nufusun itu diumpamakan seperti kuda, dan kuda itu hanya mampu ditunggangi apabila kuda itu sudah dilatih. Dan tidak ada juru latih kuda yang bodoh, ya. Tetapi juru latih kuda mestilah orang yang pandai, berpengalaman. Maka kita boleh melatih
mendidik, mendisiplinkan jiwa kita itu melalui pengetahuan, dan sumber pengetahuan itu tak lain tak bukan adalah Al-Quran dan As-Sunnah plus digabungkan dengan Quran yang diam, yaitu alam semesta beserta fenomenanya. So sekali lagi perempuan, belajar tentang istiqamah, belajar tentang tazkiyatun nufus, belajar tentang qalbu, dari manapun pandangan manusia yang kembali pada Quran, muaranya cuma satu, berilmulah, ya, dan didiklah nafsu itu agar mampu dijadikan sebagai tunggangan, pegang tali kendalinya ketika kamu sudah melatihnya sebagai tunggangan yang hebat, yang handal, yang menghantarkan Anda menuju destinasi, yaitu Allah Ar-Rahman. Demikianlah perbincangan tentang tazkiyatun nufus. Inti daripada segala bentuk tazkiyatun nufus adalah berilmulah, jadikan Quran dan Sunnah sebagai sumber rujukan, jadikan Quran sebagai sumber rujukan, Sunnah Nabi sebagai metode kita untuk melaksanakan tazkiyatun nufus, dan tauhid sebagai dasarnya untuk melakukan tazkiyatun nufus. Namun bagaimana Anda bertauhid sekiranya Anda tidak fa'lam, tidak mengetahui, mengenali siapa yang akan kita tauhidkan, yaitu Allah. Maka belajarlah tentang Asma'ul Husna dan belajarlah tentang alam semesta, karena Asma'ul Husna telah menjasad di alam semesta, supaya kita yakin akan sifat-sifat dan perbuatan Allah yang sungguh indah, yang sungguh sempurna, yang sungguh dipenuhi dengan kebaikan. Itulah Tuhan kita, sehingga terbit dalam hati kita rasa cinta. Ketika muncul rasa cinta, cara mengaplikasikan kecintaan itu adalah dengan ittiba sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ada satu buku yang ditulis oleh Dr. Kamilin, ya, buku tentang insan yang paling agung itu, ya, yang dikenal, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu sebagai spirit boleh dimiliki lah buku itu, untuk membuat kita mencintai Rasul itu bukan setakat merayakan Maulidur Rasul, bukan setakat memperingati hari kelahirannya Nabi Muhammad, kan? Tetapi lebih daripada itu adalah memahami apa yang ditinggalkan oleh beliau, jejak langkah yang terakam dalam sunnah yang telah dibukukan oleh para ulama hadis, khususnya mereka yang telah menyumbang keilmuan yang cukup besar dalam bidang ilmu hadis, ya, seumpama Ibnu Hajar Al-Asqalani, seumpama Al-Imam An-Nawawi, ya, seumpama lagi siapa? Seumpama lagi siapa? Dalam kitab-kitab, kalau ada satu buku, Kutubus Sittah, itu ditulis oleh Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, disambung lagi dengan Imam Ahmad nantinya, Imam At-Tirmidzi, ya, Imam Malik Al-Muwatta. Subhanallah, bagaimana kita punya peruntukan terhadap buku-buku tersebut. Setakat ini mungkin kita masih jauh dan sudah terbit rasa takut ketika nak belajar sunnah Nabi, kononnya susah. Tidak susah, sunnah itu sama dengan Quran juga. Yang penting kita sudah dapatkan kesahihan sunnah itu, baru kita akan fahami apa makna di sebalik ungkapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah perempuan, kita punya perbincangan tentang tazkiyatun nufus. Ya, jangan dilupakan dasar tazkiyatun nufus adalah tauhid. Kemudian kunci tazkiyatun nufus adalah doa. Kemudian sumber tazkiyatun nufus adalah Al-Quran. Kemudian metode tazkiyatun nufus adalah ittiba sunnah. Kemudian hakikat tazkiyatun nufus adalah at-takhalli dan tahalli. Aplikasinya, satu, kena waspadai faktor-faktor yang menghalang seseorang untuk tidak tazkiyatun nufus. Yang kedua, mengingati kematian. Yang ketiga, memilih kawan yang baik. Yang keempat, waspada dengan sifat ujub yang melekat dalam diri kita. Dan yang kelima adalah kenalilah tentang tabiat jiwa yang cenderung untuk mengajak manusia melaksanakan benda-benda yang diharamkan. Maka latihlah jiwa itu dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan pengalaman, dan dengan penuh kesabaran. Insya Allah nafsu itu yang akan menghantar kita menuju Allah nantinya. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.